أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين وصحابتك الغر الميامين والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah pada hari Senin ini kita kembali dapat melanjutkan renungan kita di bawah naungan Al-Quran, melanjutkan pelajaran kita pada surah Al-Mu'minun. Dimulai dari firman Allah, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita membuka kajian kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membuka kitab sucinya dengan Fatihatul Kitab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Di antara syarat keselamatan, kesuksesan dan keberuntungan yang Allah tentukan bagi orang yang beriman untuk meraih kemuliaan dunia, kemuliaan di hari akhir dan selamat dari azab Allah adalah menjaga kemaluan kita ya, dari perbuatan-perbuatan keji. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan mereka-mereka yang menjaga kemaluan mereka illa ala azwajihim, kecuali pada pasangan-pasangan mereka yang Allah halalkan. Aw ma malakat aymanuhum, atau terhadap wanita-wanita ya, yang menjadi milik mereka. Ini pada masa dahulu kala ya, sebelum Islam datang, perbudakan telah apa? Telah merajalela dan mewabah. Islam tidak langsung menghapuskan perbudakan karena dibeli dengan harta yang cukup mahal. Tapi melalui sanksi-sanksi yang dikenakan Allah pada orang yang beriman, perbudakan sedikit demi sedikit terhapuskan. Dengan cara yang amat bijaksana. Jadi mereka-mereka yang menjaga kemaluan mereka kecuali pada pasangan-pasangan mereka atau wanita-wanita yang berstatus milkul aiman, milik yang mereka miliki. Kalau seorang menggauli budaknya, maka dia tidak boleh digauli oleh orang lain. Kalau si budak melahirkan anak,
langsung automatically budaknya merdeka. Karena anaknya merdeka, dengan sendirinya ibunya juga harus merdeka. Ini merupakan salah satu kiat untuk membersihkan manusia dari apa? Dari jerat-jerat perbudakan. Adapun yang melakukan, menyalurkan syahwatnya di luar yang Allah tentukan, mereka orang-orang yang melampaui batas. Dan perbuatan keji ini ya, yang bisa merusak amal kita, merusak ya, semua usaha kita dan membuat kehidupan kita menjadi gelap gulita. Kalau seorang tidak bertaubat dari perbuatan keji atau perbuatan zina atau perbuatan homoseksual sampai akhir hayatnya, maka orang ini bisa berdiam kekal dalam azab api neraka. Jadi bukan satu hal yang sepele. Kalau orang melakukan perbuatan keji tidak bertaubat sampai akhir hayatnya, maka di samping kegelapan hidupnya, sempitnya rizki, ya, juga apa? Usaha-usahanya menjadi sulit, ya, bisa menyebabkan su'ul khatimah dan mengantarkan dirinya menuju azab yang kekal di hari kemudian nanti. Yang disebutkan dalam surat Al-Furqan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul 'adzab wa yakhlud fihi muhana. Ada 3 dosa besar yang bisa membuat orang kekal dalam api neraka. Pertama, mempersekutukan Allah. Kedua, membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan Allah tanpa dasar kebenaran. Yang ketiga, berzina. Siapa yang melakukan perbuatan ini akan merasakan akibat dari kejahatan dan dosanya. Siksanya akan dilipat gandakan dan kekal dalam azab api neraka. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kecuali yang bertaubat, beriman, kemudian mengerjakan amal saleh. Nah, mengingat anak-anak semua pada saat ini sedang muda-mudanya dan sedang menghadapi cobaan pada masa-masa puber yang cukup berat sebagaimana yang dulu kita hadapi. Masa puber ini cobaan yang paling berat. Begitu seorang melintasinya dengan sukses, insya Allah seterusnya akan menjadi orang-orang yang memiliki daya tahan yang kuat. Para jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kalau kita berbicara mengenai perbuatan keji, ya, atau berhubungan dengan apa? Dengan syahwat, ya, pria dan wanita, ini sebetulnya merupakan dosa apa? Dosa, ya, yang dapat dikatakan sebagai dosa pertama. Setelah kesombongan iblis dan pembangkangannya, perbuatan keji ini sebetulnya, ya, merupakan dosa pertama. Apa maksudnya? Ketika kakek dan nenek kita di surga, Allah izinkan untuk menikmati semua buah, ya, yang terdapat di surga, semua kenikmatannya, kecuali hanya satu. Wala taqrabah hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekati pohon ini. Allah enggak sebutkan pohon apa. Allah tidak sebutkan pohon, karena enggak penting buat kita. Jangan dekati pohon ini. Kalau kamu dekati, kamu akan terjerumus dalam perbuatan orang-orang yang zalim. Lalu Allah terangkan dalam suratul A'raf, tujuan syaitan untuk menjerumuskan mereka memakan buah terlarang, tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat aurat mereka tersingkap. Tujuannya untuk membuat aurat mereka tersingkap. Lihat firman Allah, fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Syaitan menggoda mereka, membisik mereka untuk mencicipi buah terlarang tersebut. Kenapa? Tujuannya untuk membuat aurat mereka tersingkap di hadapan mereka.
Begitu aurat manusia tersingkap, nafsunya menguasai kepalanya, akal sehatnya akan hilang. Betul enggak? Ini hal yang seriusnya. Anak-anak nggak perlu malu dalam masalah ini. Karena ini harus kita hadapi dengan cara bijaksana, jangan sampai kita masuk dalam perangkap syaitan. Jadi tujuan syaitan mendorong kakek kita, nenek kita memakan buah terlarang tersebut untuk membuat aurat mereka tersingkap. Nah, efek dari aurat tersingkap dengan sendirinya apa? Syahwat akan mengamuk. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita semuanya untuk menjaga aurat kita. Dengarkan firman Allah. Ya Bani Adam. Ini kelanjutan dari suratul A'raf. Qad anzalna alaikum libasan yuari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yatadzakkar. Wahai anak-anak Adam, kami telah menganugerahkan bagi kalian pakaian yang menutupi aurat kalian. Warisha juga beraneka pakaian yang baik dan indah. Tapi ingat, walibasut taqwa dzalika khair, pakaian ketakwaan. Artinya pakaian ya yang menggambarkan ketakwaan seseorang itu yang lebih baik di sisi Allah, yang menutupi auratnya, menjaga kehormatannya karena ketakwaan kepada Allah, itulah sebaik-baiknya pakaian. Walaupun bahannya cuma apa? Bahan-bahan yang murah. Pada masa Nabi, sahabat mereka menggunakan pakaian yang murah. Tapi manusianya, manusia yang memiliki kedudukan dan derajat yang tinggi di sisi Allah. Tapi yang saat ini terjadi, pakaian-pakaian yang mewah, tapi moral manusianya rendah. Bahkan terkadang lebih rendah daripada seekor binatang. Bagaimana mereka kehilangan rasa cemburu mereka, kehilangan rasa malu mereka, melampiaskan syahwat mereka di tempat-tempat yang dilarang oleh Allah, membiarkan juga anak-anak perempuan mereka, bahkan istri-istri mereka mencemarkan kehormatan mereka tanpa ada rasa cemburu. Padahal cemburu di jalan Allah akan memagar kehormatan seseorang. Nah, selanjutnya Allah mengatakan, dzalika min ayatillahi la'allahum yatadzakkar. Itulah sebahagian dari ayat-ayat Allah agar menjadi pelajaran buat mereka. Seorang pria bagaimanapun tampannya, seorang wanita bagaimanapun cantiknya, kalau tidak berpakaian, hilang nggak keindahannya? Mirip nggak dengan monyet dan orang hutan? Mirip. Tapi kalau dia berpakaian rapi, tertutup auratnya, ini yang membuat dia bernilai. Ada pepatah Jakarta dulu, lain buah yang ditandingin sama buah yang disimpan di tempat penyimpanan yang baik. Tahu ditandingin nggak? Tandingin ditumpuk. Ada buah-buah yang dijual dengan ditumpuk. Beda antara buah yang ditandingin sama buah yang disimpan di tempat penyimpanan yang. Begitu juga perempuan yang liar di luar, beda dengan perempuan yang terhormat, menjaga betul-betul kehormatannya walaupun kecantikannya di bawah, tapi kepribadian yang membuat dia memiliki nilai yang amat tinggi. Nah, selanjutnya Allah katakan, ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Wahai anak-anak Adam, jangan sampai kalian digoda oleh syaitan sebagaimana telah menggoda membujuk ayah ibu kalian, melucuti mereka dari pakaian mereka untuk menampakkan di mata mereka aurat mereka. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma min sawatihima. Setelah itu Allah katakan apa? Innahu yarakum min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Lalu Allah terangkan satu hal yang penting untuk kita fahami. Innahum yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Mereka berada di tempat gelap, bisa melihat kita, sedangkan kita di tempat terang tidak bisa melihat mereka.
Bahkan mereka bisa masuk membisik-bisikkan sesuatu ke dalam hati kita, mengalir bersama darah kita, membuat darah kita bergolak. Akhirnya akal sehat kita, kendali kita hilang sama sekali. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Demikianlah kami jadikan syaitan sebagai sekutu-sekutu bagi orang yang tidak beriman. Pria wanita yang tidak menjaga kehormatannya menjadi teman-teman syaitan. Akhirnya dia ingin jalan lurus tapi syaitan membelokkan dirinya. Sampai dia bilang, Ustadz, saya ingin berhenti dari perbuatan zina. Tapi saya hanya berhenti pada saat saya habis melampiaskan syahwat saya. Seorang cerita sama saya, karena dari muda terbiasa berzina, sampai hari tua bahkan sudah stroke, sudah semper, masih berzina. Dia cerita kepada kita satu kali, dia bilang, Ustadz, kalau saya ingin bertobat betul-betul. Kalau saya dikuasai oleh nafsu, saya nggak berdaya mengendalikan diri saya. Perempuan yang jelek, yang dipermak, dempul sana sini kelihatan cantik di mata saya. Sedangkan istrinya yang cantik bersih tidak nampak cantik di hadapannya. Pada saat syahwatnya bergolak, begitu dia lepaskan syahwatnya, dia muntah-muntah, kelihatan keburukan wanita ini dan kotornya. Tapi dia bilang, saya hanya sadar pada saat tersebut. Di saat kembali syahwatnya bergolak, akal sehatnya hilang. Dia mengumpulkan uang, tujuannya hanya untuk melampiaskan nafsunya. Padahal dia ingin bertobat, tapi tidak berdaya. Sampai di akhir umur, sudah semper, jalan pun susah. Masih tergoda untuk melakukan perbuatan zina. Kira-kira orang ini merdeka, apa orang-orang yang terpenjara? Menjijikkan luar biasa. Oleh karena itu hati-hati. Jangan kita biasakan diri kita mengumbar syahwat kita di tempat yang salah. Pada zaman dulu kita kanak-kanak, kita nggak berhubungan sama handphone. Kita kalau mau telepon aja, ya nggak gampang pada zaman dulu. Kalau kita mau nonton keluar juga, kita tumbuh dalam suasana yang sederhana. Mau nonton televisi, kita datang ke rumah tetangga. Artinya banyak kendala-kendala. Dan film pada zaman tersebut masih apa? Masih cenderung bersih. Kalau sekarang, melalui handphone seseorang, anak kecil usia 6 tahun bisa menyaksikan pornografi. Melalui game bisa menyaksikan pornografi. Nah, anak-anak pada usia yang sedang tumbuh ini kalau dicekokin sesuatu yang selalu membangkitkan hawa nafsunya, kesian enggak? Maka tanggung jawab orang tua untuk menjaga anak-anaknya. Sampai berhadapan dengan problema ini, Syekh Hasan Al-Banna di Mesir, dia asalnya seorang guru menjadi seorang mursyid, ya, memiliki jamaah yang cukup besar. Dia menganjurkan kepada orang tua, dari mulai dini menikahkan anak-anaknya, sampai dari SMP, ya, dianjurkan orang untuk dijodohkan agar dia menikah, agar tidak apa? Agar tidak pada masa puber perhatiannya tertuju kepada yang lain. Tapi enggak semua orang tua mampu. Yang mampu sebagian melakukan, diantaranya Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekhul Azhar. Dari mulai SMP sudah menikah. Karena orang tuanya orang mampu. Dan dia menyelesaikan perguruan tinggi di Al-Azhar yang tercepat. Setelah itu, sebelum peperangan dunia kedua, berangkat ke Perancis, belajar di Sorbonne University. Pada saat perang dunia ketiga berkobar, dia nggak mampu pulang ke Mesir. Dia menantikan saat peperangan dunia selesai, ya, dia baru pulang ke tanah air di Indonesia, ke Mesir. Sampai di Mesir, dia meniti dakwahnya, ya. Dan Allah kasih dia menjadi seorang tokoh tauladan yang amat dimuliakan. Sebelum dia ajal, sebagai Syekhul Azhar, diminta oleh Anwar Sadat untuk apa? Untuk menandatangani hukum ahwal syakhsiyah yang berkaitan dengan hukum perdata dan kehidupan rumah tangga, tapi banyak yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Langsung dia mengatakan, saya mengundurkan diri dari Syekhul Azhar. Turun dari kantornya, dijemput oleh mobil limusin untuk Syekhul Azhar,
dia mengatakan sekarang saya bukan Syekhul Azhar. Dia naik kendaraan umum, dia pulang ke rumah. Ketika berita sampai ke Syekh Anwar Sadat, langsung dia datang ke rumahnya, dia cium dengkulnya minta supaya balik jadi Syekhul Azhar. Akhirnya dia kembali, beberapa waktu kemudian dia meninggal dunia, tapi hidup dengan terhormat dari mulai kecil. Hafidz Quran, menjadi seorang dai yang membawa persatuan, dan anak-anak keluarganya pun menjadi orang terhormat. Jadi kita lihat bagaimana dulu mereka menjaga anak-anak mereka. Kalau sekarang anak-anak boleh pacaran tapi jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas. Maksudnya apa? Jangan sampai anak perempuan orang hamil. Nah, saya mau tanya, kalau anak perempuannya ya diperlakukan sama oleh anak-anak laki-laki lain, dia bisa terima enggak? Enggak bisa terima. Kalau kita betul-betul ingin menjaga kehormatan kita, anak kita juga perlakukan anak orang lain dengan hal yang sama. Maka kebersihan hidup, kesucian hidup, menjaga syahwat kita, menjaga pandangan mata kita, yang wanita menutupi auratnya dengan baik, ini akan menjaga kebersihan masyarakat. Tapi sayangnya, sekarang ini amat sulit. Alhamdulillah antum boarding, coba kalau di luar. Atau di sekolah umum laki perempuan, ya, sama-sama. Nanti pangku-pangkuan laki perempuan. Ini betul-betul kejadian depan mata kita. Tanpa ada malu-malu. Bahkan perempuan sekarang lebih berani dari laki-lakinya. Nah, dalam suasana seperti ini bagaimana ya? Api dengan minyak bisa apa? Bisa tidak terbakar. Akhirnya anak-anak kita dari mulai kecil bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah. Yang salah bukan hanya anak-anaknya, tapi orang tua dan sekolah. Oleh karena itu perlu di antara kita ini saling mengingatkan. Kalau bisa pergunakan HP hanya untuk keperluan, begitu pula komputer. Ada manfaat, ada juga bahaya yang bisa kita terkena akibatnya tanpa kita sadari. Nah, kembali kepada pembicaraan kita mengenai hifdzul furuj, menjaga kemaluan. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita untuk menjaga kemaluan kita, pertama-tama memerintahkan kita apa? Untuk menjaga pandangan mata kita agar tidak liar, kepada pria maupun wanita. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakan kepada pria-pria yang beriman, hendaknya mereka apa? Membatasi pandangan mata mereka, bukan menutup mata. Artinya menjaga pandangan mata mereka agar tidak liar. Menjaga kemaluan mereka. Itu yang demikian itu akan betul-betul lebih menjaga kesucian mereka. Allah Maha tahu tentang apa-apa yang mereka perbuat. Innallaha khabirum bima yasnaun. Terhadap wanita pun demikian. Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Katakan kepada kaum wanita untuk menjaga pandangan mata mereka, menjaga kemaluan mereka, dan tidak menampakkan hiasan tubuh mereka kecuali apa? Yang biasa tampak seperti wajah sama tangan. Nggak mungkin dihindarkan. Tapi tubuhnya ya, harus dijaga betul-betul ya, agar tidak menimbulkan fitnah. Laki-laki dari rumahnya bersih, dia punya apa hati, ketemu perempuan yang berpakaian tidak senonoh, langsung jiwanya yang tadinya tenang bergolak. Dari rumah seorang laki-laki keluar meninggalkan istri sama anaknya. Di mikrolet ketemu sama perempuan yang pakaiannya sampai kemana? Pangkal paha. Duduk di hadapannya. Kira-kira ini godaan bukan? Dan gak mungkin si laki-laki menutup mata. Yang kita heran, laki-laki pakai celana panjang, perempuan pakai segini. Kemudian lekuk tubuhnya juga apa? Ditonjolkan. Ini perbuatan yang dilaknat dan dikutuk oleh Allah. Sampai Nabi mengatakan orang seperti ini tidak akan mencium bau surga sampai dia bertobat pada Allah Ta'ala. Nisa'un kasiyatun ariyat ala ru'usihinna ka'asnimatil bukhti. Wanita berpakaian tapi telanjang. Pakaian tapi
telanjang. Oleh karena itu untuk menjaga kebersihan hati laki-laki juga, wanitanya harus dijaga kehormatannya. Oleh karena itu kalau sampai hal-hal seperti ini belum dijaga, terjadi perzinaan, walaupun dia berdosa besar, tapi hukum zina nggak bisa diberlakukan. Kenapa? Karena sebelum diberlakukan, lingkungan harus dibersihkan. Pemuda-pemuda kita dijaga pandangannya dari yang haram, betul enggak? Acara televisi juga yang bersih, yang halal. Kemudian juga tidak disatukan antara pria yang bukan muhrim dengan wanita yang bukan muhrim. Kalau sudah dijaga, terjadi perzinaan, maka hukuman dijatuhkan. Begitu juga kasus pencurian, kalau yang mencuri lapar, tidak dapat sama sekali sesuatu yang bisa menghidupkan dirinya, dia mencuri tidak dikenakan hukuman. Tapi dicarikan solusi untuk dia dapat pekerjaan. Jadi Islam dalam menetapkan aturannya selalu mempertimbangkan kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Satu hari Al-Asma'i seorang penyair terkenal, ketika sedang bertawaf di Ka'bah, menjumpai seorang sedang memandang seorang wanita dengan keadaan terpana, terpukau. Asma'i langsung menepuk dirinya mengatakan apa? Ra'aital ladzi la kulluhu anta qadirun alaihi wala an ba'dihi anta sabiru. Kamu lihat sesuatu, ya. Kalau seandainya ya, kamu tertarik pada A, B, C, D, kamu belum tentu bisa apa? Bisa memiliki semuanya. Kamu siksa hati kamu dengan sesuatu yang kamu nggak bisa miliki. Seandainya kamu diberikan sebahagian apa yang kamu inginkan, belum tentu kamu mampu. Belum tentu kamu mampu. Akhirnya kita membawa penderitaan. Oleh karena itu, sebetulnya wanita yang paling cantik, paling indah adalah istri kita yang dihalalkan Allah. Sedangkan wanita yang lain walaupun cantik di luar bukan milik kita. Betul enggak? Makanan yang paling baik, makanan yang Allah halalkan bagi kita yang tersedia di hadapan kita. Adapun yang di luar, kalau kita pikirkan hanya menyiksa diri kita, akhirnya yang di depan mata kita enggak nafsu. Betul enggak? Tapi kalau kita syukuri nikmat Allah, kita bisa nikmati makannya di depan. Kita hargai pasangan kita. Ini semuanya membutuhkan kerjasama antara yang berwajib di atas, yang menjaga negara ini, antara kaum prianya menjaga pandangan mata mereka, wanitanya juga menjaga kehormatan mereka. Kemudian kalau kita datang ke rumah orang, nggak boleh dalam Islam ujuk-ujuk kita ke rumah orang. Ya ayyuhalladzina amanu idza dakhaltum buyutan la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Wahai orang yang beriman, jangan kalian masuk ke rumah yang bukan rumah kalian hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Sampai kalian terlebih dahulu ya minta kepada orang tersebut apa? Saat-saat di mana dia bisa menerima diri kita. Isti'nas itu orang enggak selamanya siap untuk menerima tamu. Kadang-kadang dia lagi ada masalah di rumah. Betul enggak? Ada masalah di rumah, ada sesuatu yang tidak ingin dilihat orang. Atau ada masalah antara bapak dengan istri atau dengan anak ya. Atau ada janji sama orang lain. Kalau ujuk-ujuk kita datang masuk ke rumah orang, akhirnya membuat dia serba salah. Maka sebelum kita masuk ke rumah orang, kita wajib melakukan isti'nas. Unsur itu apa? Suasana ya, yang nyaman. Jadi minta kepada mereka saat waktu yang nyaman bagi dia untuk menerima kita. Baru setelah itu wa tusallimu ala ahliha, kemudian kalian memberikan salam pada ahlinya. Hingga begitu mendengarkan salam, dia bersiap-siap untuk mempersiapkan dirinya, hingga orang tidak masuk menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak disaksikan. Lalu Allah berfirman dalam surat An-Nur, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Wahai orang yang beriman, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Karena siapa yang mengikuti langkah syaitan bisa menjerumuskan dirinya ke dalam perbuatan keji dan mungkar.
Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya atas kalian, enggak mungkin seorang pun dari kalian mampu untuk menjaga kesuciannya. Hanya dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinnallaha yuzakki man yasha. Nah, sebelum kita tutup, kita ingin tahu apa yang dimaksudkan dengan khutuwati syaitan yang bisa menjerumuskan kita ke arah perbuatan keji. Apa? Dalam suratul Baqarah Allah terangkan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa yang terdapat di bumi, dari apa yang halal dan thayyib. Wala tattabi'u khutuwati syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wahai manusia, makanlah ya, dari apa yang halal yang Allah sajikan bagi kalian, dari apa yang dihasilkan oleh bumi. Setelah itu Allah ingatkan, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena kalau kalian ikuti langkah syaitan, makan yang tidak halal yang kita makan, apa yang terjadi? Syaitan bisa menjerumuskan kalian dari orang yang tadinya baik, nggak suka yang buruk, terjerumus pada perbuatan buruk. Wal fahsya, dan perbuatan yang keji. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kalian akhirnya berani berbicara atas nama Allah apa yang kalian tidak tahu. Jadi ada tiga apa? Tiga perbuatan dosa yang mengerikan yang diakibatkan dari makanan haram. Pertama, mencintai perbuatan yang buruk yang tadi kita nggak sukai. Yang kedua, terjerumus pada perbuatan keji. Yang ketiga, berbohong atas nama Allah. Oleh karena itu ulama-ulama, ya, waliyadzubillah, kalau sudah dekat sama penguasa, berbicara bukan menyampaikan amanat Allah, tapi berbicara untuk kepentingan penguasa, masuk duit haram, semakin dia berani terhadap Allah. Bahkan terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang mengerikan. Kecuali dia bertobat pada Allah dari apa-apa yang diharamkan Allah. Jadi kalau orang tua kita tidak menjaga makanannya buat anak-anaknya, walaupun disekolahkan di Mekah, disekolahkan dimanapun juga, susah untuk bisa menjaga dirinya bersih dari perbuatan-perbuatan dosa. Ada seorang tua, ya, ini cerita true story. Dia kebetulan bapaknya ini kerjaannya memborong jalan, jalan. Seharusnya menggunakan aspal, katakan umpamanya 100 drum aspal, dia gunakan paling hanya 10. Kalau ada pemeriksaan, drum-drum aspal semua diwarisin. Nanti bagian yang memeriksa dapat uang suap. Allah kasih, subhanallah, dia kerja dalam usaha seperti ini, anaknya makan dari hasil uang seperti itu. Anak-anaknya semua yang makan dari hasil itu, kelakuannya tidak baik. Berbagai macam perbuatan dilakukan. Akhirnya si bapak bertobat. Bertobat, berhenti, dia usaha yang lain yang halal. Dia berikan makan anak-anak yang baru lahir, dari uang tersebut anak-anaknya semua hidup dalam keadaan lurus. Nah, sewaktu si bapak diberitahukan anak pertamanya begini, anak keduanya begini, si bapak mengatakan yang salah bukan mereka, yang salah saya. Saya berikan mereka makanan yang haram, akhirnya yang mereka lakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Oleh karena itu anak-anak harus mengingatkan orang tua supaya usaha mereka yang halal walaupun sedikit, tapi insya Allah diberkahi oleh Allah, daripada kita diberikan dari usaha yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bertanya sebagai penutup? Silakan. 1, 2, 3. Mulai dari kanan dulu, silakan. Ustaz, izin bertanya, kan sekarang kan chip udah dapat perizinan untuk dipasang di otak. Nah, apa?
chip dipasang di otak itu kan udah perizinan. Nah kalau di Islam tuh hukumnya gimana Tat? Boleh atau enggak? Yang unik apa? Dari hasil penemuan akhir ya tentang otak manusia ini, ya, ternyata apa? Otak manusia ini punya kemampuan yang luar biasa dalam menganalisis sesuatu maupun memorinya. Pernah nggak kita butuh untuk tambahan memori eksternal buat otak kita? Perlu nggak? Otak manusia dalam 1 detik mampu mengoperasikan data sebanyak 1 triliun. Dengan apa? Membutuhkan cuma 20 watt. Sedangkan apa? Kalau dialihkan kepada mega komputer membutuhkan daya yang luar biasa untuk mampu menganalisa data, 1 detiknya 1 triliun data. Oleh karena itu mereka lagi berpikir sekarang bagaimana mengambil bahagian dari otak manusia orang-orang yang cerdas untuk mempercanggih apa? Mempercanggih peralatan-peralatan komputer mereka. Jadi sebetulnya ya, perkembangan teknologi ini membuktikan keunggulan ciptaan Allah dari produk-produk manusia. Cuma sayangnya kalau tidak terarah bisa ke arah yang membahayakan manusia. Betul enggak? Nah ini yang mesti kita jaga, pergunakan teknologi, kemajuannya untuk kepentingan kebaikan kita, bukan untuk merusak masa depan hidup kita. Coba yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika kita tidak sengaja makan makanan haram, bagaimana cara kita menjaga diri dari maksiat? Terima kasih. Orang tidak sengaja makan yang haram, itu umum. Saya juga bisa aja tanpa disengaja makan yang haram, kan datang ke rumah orang, ya, kita makan. Nah, cara membersihkannya puasa. Puasa itu merupakan hal yang membersihkan tubuh kita. Siam tohara. Sedangkan apa? Berolahraga dan terutama sekali sholat itu meningkatkan betul-betul apa? Kualitas diri kita. Sholat itu kalau seandainya dilakukan dengan baik, itu meningkatkan betul-betul apa? Potensi diri kita dan di samping olahraga. Untuk membersihkannya puasa. Jadi kalau antum puasa Senin, Kemis ya, itu bahagian dari hal yang insya Allah membersihkan kotoran kita dan minta kepada Allah sambil kita mohon ampun dan bertaubat pada Allah. Fadhal. Assalamualaikum. Izinkan saya bertanya, Tat. Kalau kita dikasih makan oleh orang yang kita ketahui orang itu melakukan pekerjaan haram, kita harus menerimanya atau menolaknya, Tat? Syukron. Asy-Syaikh Abdul Harith Al-Muhasibi. Dia tidak mau makan dari hasil pekerjaan orang tuanya. Karena orang tuanya terlibat dalam usaha yang bercampur antara yang halal sama yang haram. Sampai ketika datang warisan semua diinfakkan di jalan Allah karena nggak mau masuk barang yang haram. Karena kalau masuk yang haram ke tubuh kita bisa menggiring kita juga ke arah yang diharamkan Allah. Jadi kalau seandainya anak-anak selalu mengingatkan orang tua agar menjaga kebersihan hidup mereka, itu akan lebih baik bagi mereka. Tapi ingat, kita juga harus berhati-hati dalam menghakimi orang, jangan sampai akhirnya kita terjerumus dalam perbuatan zalim. Jadi usahakan kita menjaga kebersihan makanan kita. Saya ingat kepada satu orang tua, kerjaannya naik bajai, seorang pengusaha kaya raya tapi naik bajai. Selalu memberikan bantuan buat orang, sampai orang-orang Chinese tetangganya pun mencintai dia karena kebaktiannya. Sebelum dia meninggal, saya ketemu dia mengatakan, ya waladi, kul halal wa'budil jalal. Makan yang halal, sembah Allah yang maha agung, ini menjadi bekal yang sebaik-baiknya buat hidup kamu. Satu lagi, tadi siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi saya mau nanya, apa yang dimaksud dengan rukun agama gitu? Apa? Rukun agama. Iya, rukun. Seperti insan, iman, terus Islam. Iya. Yang itu. Syukran, Dad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap nabi sebagaimana yang Allah perintahkan, ya, mengajak kepada pokok-pokok yang sama. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Kami utus setiap nabi, setiap rasul di tengah-tengah umat mereka mengajak pertama-tama sembah Allah dan tinggalkan semua penyembahan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah mengerjakan amal saleh, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Kita mengerjakan amal saleh, tujuan setiap agama. Cuma amal saleh kan
terbagi-bagi, ada yang sifatnya ritual. Ritual untuk membina kita agar menjadi manusia-manusia yang mulia di tengah-tengah umat manusia. Oleh karena itu, seorang kalau mengaku muslim, beriman tapi tidak mengerjakan amal soleh, malah kebaikannya berbuat yang tidak baik, dia tidak akan mencium bau surga. Kalau dia beramal soleh tapi nggak beriman, dia akan dibalas di dunia, di hari akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Seperti jawaban Zakir Naik terhadap seorang Buddha yang baik, ya, yang memberikan bantuan kepada kaum muslimin kerja di tempat dia. Dia mengatakan, apakah saya karena bukan orang Islam masuk neraka, sedangkan orang Islam yang melakukan pembantaian, melakukan kerusakan akan masuk surga? Zakir Naik mengatakan, untuk selamat dunia dan akhirat dibutuhkan dua hal, iman dan amal soleh. Kalau Anda berbuat baik mulia, tapi Anda tidak beriman pada Allah, berarti Anda lupakan Tuhan kamu yang memberikan kebaikan buat kamu, kamu tidak akan dapat apa-apa di hari akhirat. Di dunia kamu akan terima balasan kamu. Tapi seorang muslim melakukan kejahatan, korupsi, katakan dia berzina, ya, homoseksual, tapi tidak bertobat sampai akhir hayat, dia juga tidak akan mencium bau surga. Itu keterangan dari Allah langsung. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza habara ahadahumul maut qala inni tubtul ana walal ladzina yamutuna wa hum kufar ulaika a'tadna lahum adzaban alim. Taubat tidak akan diberikan pada dua orang. Satu yang mati musyrik, yang kedua berbuat perbuatan dosa sampai akhir hayat tidak bertobat, mati dalam keadaan su'ul khatimah, dia akan kekal dalam azab api neraka. Jadi mari bersama-sama tumbuhkan iman, ya, dengan banyak bertafakur, dengan melaksanakan perintah Allah, kerjakan amal soleh. Mulai dari sekarang, jangan tunggu sampai nanti. Kita biasakan kerjasama di antara teman-teman dalam kebajikan, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Nah, tadi yang kita sampaikan berkaitan dengan menjaga kemaluan kita, harus kembali pada kita sambil mohon pada Allah. Kalau tidak, kita yang akan dirugikan, merasakan letih berat karena terbiasa dengan perbuatan yang tidak baik. Akhirnya begitu sudah kawin, masih berzina. Ini ucapan seorang teman. Ustadz, mulai sekarang saya mau bertobat. Tadinya kalau ada liburan, pergi ke Thailand, pergi ke tempat maksiat berzina. Sekarang saya mau bertobat. Kebetulan dia di Saudi Arabia. Saya mau kawin sama perempuan yang paling cantik. Laki-lakinya tampan kebetulan. Dapat apa yang diinginkan, kembali ke tanah air, menikah dengan perempuan yang tercantik di kampungnya. Ternyata baru nikah sebentar, kembali ke tempat pelacuran. Kenapa? Dia bilang enggak menggetarkan. Istrinya yang baik, yang suci enggak menggetarkan, tapi perempuan-perempuan lacur yang penuh dengan dempul, yang kotor, itu yang menggetarkan. Kenapa? Kebiasaan. Orang narkoba. Kalau orang yang berakal nggak mau. Orang minum minuman keras, ya, kalau belum canduan tidak akan tertarik. Tapi begitu tercandu, berat bagi dia meninggalkan. Maka biasakanlah yang baik. Mudah-mudahan anak-anak kita semua ini berhasil menjadi manusia-manusia yang mulia. Dengan kerjasama di antara kita. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.